Kan saya bawa si Ica tuh, saya kasihin aja ke si Kojek, Jack bawa aja nih si Ica gitu kan, khawatir udah aja bawa langsung aja ke atas gitu, khawatir kenapa takutnya makin menjadi gitu ya. Nah saya di situ nungguin teman saya masih di bawah beres-beres peralatan gitu. Taunya mereka mau lanjut explore. Pas kita sampai ke tempat yang waktu kita berdoa sebelumnya yang kayak musola itu, kita tuh di situ semuanya ngelihat suatu sosok di depan yang kayak ngalangin jalan kita di situ. Emang kurang agak jelas tapi mereka semua lihat. Itu sosok apa kira-kira? Kayak tinggi besar dan buntutnya panjang seperti monyet gitulah. Sewaktu di atas, nah saya kan belakang Kojek sama Ica tuh, ada orang dago yang teriak, "Hei, itu ngapain kalian bawa-bawa kunti?" katanya gitu. Kata si orang dago itu Bilang gitu. si Kojek kaget, si Ica langsung Dilempar. dan di situ saya juga kayak yang ada apa yang di si Ica itu langsung kaget juga. Udah saya ngikutin si Kojek juga semua anak-anak. Si Ica di situ sendirian. Mana gelap lagi semua di situ tuh. Wah, udah di situ langsung si orang dagonya itu bilang, "Udah bawa, angkat aja." Disitulah jadi dia kemasukan lah dia Kesurupan. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Julian di Amarta Channel. Sudah masuk malam Jumat, saatnya bersama narasumber. Nah, buat kalian yang menonton video kita kali ini, semoga diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Jadi di video kita kali ini, saya kembali kedatangan narasumber yang mempunyai pengalaman horor ketika explore di salah satu wisata terbengkalai di kota Bandung. Nah, biar kita tidak penasaran gimana cerita dari narasumber kita, langsung tanya aja dengan narasumber. Selamat malam, Kang. Malam. Nah, Kang, itu apa sih yang Anda rasakan pada saat itu, Kang? Kalau yang saya rasakan pastinya gak enak hati lah ya. Orang berhubungannya dengan yang seperti itu, yang nggak kasat mata, dan perasaan saya juga pada waktu itu nggak, ya rasanya ingin pulang gitu, cuman gimana mau pulang, soalnya kan lihat anak-anak lagi pada semangat, emang mau tujuannya kan waktu itu explore gitu, jadi ya udah saya ngikutin anak-anak aja gitu waktu itu. Tapi Kang, bisa diceritain nggak, Kang, ada apa aja sih di sana, Kang? Kalau dibilang ada apa aja sih, kalau yang saya rasain sih banyak gitu. Dari mulai ya kalau dari bulu kuduk merinding, sampai suara-suara, sampai emang ada yang sekelebat-kelebat gitulah, kayak bayangan-bayangan gitu ada. Sampai akhirnya pun salah satu teman dari kita ada yang kesurupan. Gitu, waktu itu. Oke, Kang, ditahan dulu ceritanya. Nah guys, biar kita lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen, serta share video ini sekarang juga. Oke guys, langsung aja mode horor aktif, berikut ceritanya. Oke guys, kita langsung tanya aja narasumber kita. Nah Kang, itu gimana Kang awal kejadiannya, Kang? Terus tahun berapa itu, Kang? Itu di tahun 2019 pada hari malam Jumat, hari Kamis, setelah
12 malam waktu itu. Saya di WA sama teman saya. Kebetulan saya waktu itu emang lagi nggak ada kerjaan. Waktu itu malam itu di WA sama teman saya, Rul katanya, ayo ikut kemana? Biasa kita explore katanya gitu. Oh explore, bener nih kata saya gitu. Iya udah ikut. Nah dari itu saya penasaran ya, pengen nyobain. Soalnya kan bukan nyobain itu ya, nantang enggak, bukan. Maksudnya nyobain ke tempat yang kayak gitu gimana gitu. Biar tahu suasananya juga kan. Kayak gitu. Soalnya saya belum pernah main ke yang gitu. Maksudnya tengah malam gitu. Iya. Maksudnya ngapain lah gitu. Udah mau ke tempat angker gitu kan. Dari situ kemana kata saya, ke planet Namex katanya gitu. Oh planet Namex di mana, daerah mana kata saya gitu. Emang saya di situ belum tahu planet Namex itu di mana gitu. Daerah Cihideung katanya gitu. Oh Cihideung, ya udah tuh itu lagi pada di mana kata saya. Lagi pada di kosan kata si Kojek. Oh ya udah saya OTW. Ya sok hati-hati katanya gitu. Saya ceritain dari awal aja ya, dari yang maksudnya dari WA-nya. Nah di situ saya pas mau pergi ke kosan, ada teman saya, mau kemana katanya gitu. Mau explore mang gitu kata saya. Explore, ke planet Namex gitu. Di mana planet Namex katanya? Di Cihideung. Oh di Cihideung. Kade hati-hati ke situ mah kata dia teh. Berarti kayaknya udah tahu mereka suasananya. Emang paman saya itu mainnya ke tempat yang kayak gitu. Makanya kayaknya dia udah pernah sih ke situ. Dia udah tahu kondisinya juga. Jadi tempat mainnya kayak gitu sendiri ke sana. Nggak tahu mau ngapain. Iya. Barangkali mau explore juga. Iya. Cuma sendiri dia. Nah dari situ, oh iya doain memang kata saya gitu. Berangkatlah saya sampai kosan. Dari kosan anak-anak emang udah pada siap di situ, pada siap berangkat. Dan emang saya tujuannya ke situ, si Kojek ini nggak bawa motor gitu, nggak ada motor. Jadi dia sama saya gitu. Kalau yang lain udah pas motornya. Dan dari situ udah siap-siap, teman-teman semua anak-anak. Dan anak-anak juga emang saya udah pada tahu teman main semua. Cuman sekarang nggak tahu mainnya jadi pada kayak gini gitu, kayak aneh. Dan waktu itu emang lagi rame-ramenya gitu sih, yang explore gitu. Ya udahlah saya ikut gitu ya, tapi penasaran. Berangkatlah dari situ ya, dengan persiapan yang matang. Mungkin anak-anak udah siap-siapin bawa segala peralatan kayak lampu gitu dan tripod, kamera. Sampailah di lokasi. Setelah di perjalanan pun itu ada ngobrol lah panjang lebar gitu. Sampai di lokasi, saya kaget tuh di situ. Soalnya tempatnya dari awal masuk gerbangnya aja gak ada lampu sama sekali. Lampu tuh gak ada. Dan yang saya tahu dulu tempat ini tuh nggak malam, nggak siang, nggak pokoknya ramai banget gitu. Makanya dulu mah saya cuma ngelewat doang ke situ, main kayak touring gitu waktu SMP. Oh ini tempat ini, cuma saya nggak bisa masuk soalnya kan nggak punya uang. Mau liburan tuh tempat ini. Masuklah saya ke dalam, parkir. Aduh, saya sangat enak hati di situ. Mikir lagi di situ, jam 11:30. Udah jam 11:30, malam Jumat lagi di situ. Aduh, astagfirullahaladzim, lupa. Udah nggak tenang kayaknya kan itu. Makanya saya tuh mikir, kok mang saya ngomong gitu. Kade hati-hati katanya kalau ke tempat itu. Oh, malam Jumat jam segitu. Ya udahlah. Itu saya ngikutin aja, udah banyakan ini mungkin. Semoga aja nggak ada apa-apa gitu. Nah dari situ parkirlah kita ya. Ada berapa motor? 6 motor kalau nggak salah, berdua. Parkir dan ya ada tetek bengek lah, bayar itu ini, ngobrol dulu sama security situ. Nah ada bisa disebut leader lah, leader dari anak-anak. Ngobrol sama security itu, saya dengar bayarnya berapa itu ininya. Nah paling dikat lah gitu ya, bayar itu ininya mah. Nah dari situ kata satpamnya, tunggu dulu, jangan dulu ke bawah katanya. Ya ke tempat explore itu
soalnya masih ada giliran katanya gitu. Oh, berarti kebanyakan gitu itu yang Nah, ekspor. ya waktu itu tuh pas kebetulan ada satu tim yang suka explore juga, cuman dia belum naik ke atas, masih di bawah waktu itu. Berarti emang tempatnya sering dipakai ekspor mungkin. Emang waktu itu rame banget tuh tempat itu, dan kebetulan wah dari situ ceritanya satpamnya juga ngeri lah, bikin bulu kuduk merinding Iya. di situ. Dia bilang sebelum si tim yang sekarang masih di bawah, sebelumnya ada tim juga yang udah pada pulang. Dia itu jackpot tuh jadi nangkep si. Oh, udah. Iya udah apa, menangin penampakan lah Iya. gitu kasarnya. Tapi kayaknya itu waktu zaman Bigo Live mungkin ya waktu itu. Iya kayaknya, soalnya yang explore itu sendiri, Iya. itu yang di bawah tuh, sedangkan kita kan banyakan kan Iya. waktu itu. Nah dari situ naiklah si yang masih explore di bawah itu udah selesai. Nah ditanya waktu itu lagi ngobrol sambil ngopi-ngopi, anak-anak nungguin yang si explore itu, si tim yang itu lagi explore naik ke atas. Langsung si satpam itu nanya, gimana aya bebenangan tuh? Iya. Gitu. Oh kewe tinggali sorangan cenah gitu. Kata si yang tim itu tuh. Pas waktu dilihat dari awal video, kita juga nonton dulu tuh yang si tim explore itu, ya barangkali ada ilmu yang bisa Iya. ditangkap gitu. Biar tahu juga kan kondisi di bawah Gimana di bawahnya itu sebelum ke bawah tuh. Soalnya anak-anak juga baru pertama ke situ, ke tempat planet Namek itu. Lihatlah di situ. Emang saya emang gak ngeliat sih ya, tapi kayak teman-teman saya, kata teman-teman saya, emang ada di situ pada hari itu pas dia syuting itu, bawa kamera gini. Iya. Nangkep dia. Penangkap. Iya, bukan di satu tempat aja waktu itu, dia tuh nangkep. Saya di situ mikir, wah parah nih gitu kan. Iya. Malam Jumat jam segini, aduh astagfirullah, harus gimana saya kan. Udah waktunya mungkin. Pas udah waktunya lagi Iya. di situ tuh, sok giliran katanya. Iya. Udah kata security itu, sok ini mau berapa orang ke bawah katanya gitu. Nggak tahu nih, briefing dulu di situ, briefing dulu terakhir sebelum ke bawah gitu. Ngobrol dulu mau berapa orang nih ke bawah, misalnya mau kebanyakan atau mau 2 orang aja atau mau seorang gitu, anak-anak. Di situ karena emang saya ngedenger ya banyak yang kena video, yang masuk ke dalam video, Iya. penampakan waktu itu. Makanya saya usulin di situ, udah banyakan aja kata saya gitu. Iya, barengan aja gitu. Jangan 1 atau 2, jangan katanya. Soalnya saya mikirnya gini, kita kan nggak bawa salah satu orang yang ngerti sama yang gituan. Itu emang nggak pada bisa semua. Oh, kita modal nekat semua di situ waktu itu. Ya baru pengalaman pertama juga mungkin. Waktu itu nggak bawa orang yang bisa sama sekali gitu, yang indigo lah, yang pokoknya yang bisa ngobatin Iya. Makanya mikir 2 kali saya di situ, mikir panjang. Kalau sendiri nggak akan benar. Mungkin mereka yang udah selesai syuting, yang udah selesai dari bawah explore sendirian, dia emang punya pegangan. Iya. Atau emang dia bisa Ya gitu. persiapannya udah jelas gitu. Udah matang. Nah makanya dari situ udah banyakan aja, semuanya kita masuk ke bawah, ke dalam. Nah sebelum masuk ke dalam, kata satpamnya, Jang, kalau bisa berdoa dulu, tawasul dulu, permisi dulu, katanya, kata satpam itu. Iya. Nah dari situ kita ya berdoa dulu, kalau berdoa itu pas sebelum masuk ke bawah. Iya. Berdoa dulu. Nah dari sudah berdoa, jalanlah kita ke situ. Nah masuklah ke tempat yang kayak musola gitulah tempat. Dari situ kita tawasul dulu, ya permisi atau segala ya izin dulu. Ya izin dulu. Nah pas kita tawasul, berdoa lagi, di situ ada salah satu dari teman kita yang nggak ikut. Itu kemana? Nah itu saya tanda tanya, makanya pas waktu berdoa itu saya lihat kemana nih yang berdua. Ada teman saya gitu ya, mereka ke bawah Udah duluan itu? udah duluan ke bawah dari situ.
Saya juga aneh di situ. Wah, situ ngapain kan? Hmm. Kata saya berdoa dulu gitu kan. Nah di situ udah seberes itu, udah mulai di situ ya. Beres persiapan buat langsung ke bawah semuanya, sambil nungguin si yang teman saya itu yang berdua yang ke bawah. Emang kayaknya ya dia mah paling berani lah gitu. Iya. Bisa dibilang paling berani lah gitu. Nah dari itu persiapan teman saya nyiapin kamera, lampu dan gitu. Nah di situ kebetulan teman saya yang udah nyiapin itu logistik itu yang bawa peralatan, Iya. ketinggalan satu peralatan di situ. Apa itu yang ketinggalan? Lampunya, lampu kamera kalau nggak salah waktu itu. Padahal waktu awal dia emang udah bener-bener siap di situ, udah pada dibawa, nggak akan ada yang ketinggalan katanya. Ya udah dicek lagi gitu. Udah dicek and recheck lah gitu. Pas di atas nggak ke bawah, padahal udah dikorek-korek nggak ada di dalam Iya. tas, nggak ada. Itu saya juga mikir 2 kali, ada apa nih gitu. Padahal emang dia udah bawa gitu si lampu itu. Dari awal juga udah ada kejanggalan gitu. Nah di situ saya makin gak enak hati dari awal. Pas waktu masuk juga udah gak enak hati. Saya paling belakang dan yang teman saya yang berdua yang tadi duluan, pas saya mau ke belakang jadi pas-pasan gitu. Oh jadi ini mau ke bawah teh jadi semua kata mereka teh. Jadi tuh emangnya kemana? Kalian kemana kata Iya. saya. Ngecek katanya gitu. Ya udahlah ke bawah lah dari situ kita bareng-bareng, mereka paling depan dan saya paling belakang berdua. Saya udah gak enak hati di situ pas belakang, kiri kanan gelapnya itu minta ampun. Sedangkan yang bawa lampu itu cuma yang di depan, Cuma seorang. lampu senter gitu. Saya di belakang pakai lampu HP aja gitu. Iya. Lihat ke bawah dan takut ada ular gitu. Kiri kanan ke atas, pohon. Duh sampai merinding saya gitu. Iya. Pohon kiri kanan kayak yang udah ilalang tinggi gitu. Kayak rumput-rumput udah pada tinggi, yang menandakan bahwa tempat itu udah benar-benar udah nggak terkenai oleh orang-orang lah. Iya, udah lama terbengkalai. Ke bawah lah dari situ. Nah diem lagi di situ udah selesai sampai menghabiskan anak tangga. Diam lah di situ kita. Mau sebelah mana? Kita ngobrol mau sebelah mana nih opening katanya. Iya. Lihat ke kiri kan luas ya. Wah itu luas banget tempatnya. Depan ada kayak danau kecil gitu. Sebelah kanan ada kayak rumah gitu. Nggak tahu itu tempat apa soalnya nggak jelas ya malam-malam. Udah ke sebelah sana. Teman saya tanya. Sebelah sana. Oh ya udah sebelah sana. Saya tuh pengennya tuh lihat ke kiri. Ngapain lah? Itu udah. Iya. Pengen lihat ke sebelah kanan, lihat. Udah. Jadi gitu bawahnya teh. Soalnya kan baru pertama kali. Iya. Nah dari situ udah ngikutin, sudah ngikutin. Mulai dari situ opening kayak gitulah, opening ya channel mereka. Saya di bagian kamera, saya di belakang kamera. Nah di situ saya mulai saya ngerasain sama teman saya tuh berdua kalau nggak salah sama ada siapa ya lupa lagi, cewek dah pokoknya mah. Nah sama pacarnya teman saya. Iya. Nah itu namanya kalau nggak salah Ica namanya Ica. Dia tuh bilang ke saya, Rul asa nggak enak hati. Dia tuh belum gitu ke Iya. saya. Udah ngerasa mungkin ya. Dia baru ngerasa di bawah. Nah kalau saya bilangin deh waktu itu pas di situ, saya mau udah dari atas nggak enak hatinya kata saya begitu ke dia teh. Oh benar, saya udah dari atas Cak kata saya nggak enak hatinya. Sekarang udah di sini ya udah terlanjur udah lagi opening dulu. Opening lah gitu. Mereka pembukaan udah ngobrol menceritakan tempat si planet Namek itu gimana. Nah, semua orang juga pada tahu lah, pasti yang sering nonton horor pasti udah pada tahu planet Namek itu di mana dan tempatnya kayak gimana pasti udah pada tahu. Nah sudah selesai itu kejadian-kejadian tuh di situ banyak banget, padahal cuma sebentar di situ. Kita tuh nggak lama, serasa lama aja di bawah itu, soalnya kayak yang bener ngerasain energi bener-bener tuh energi yang gaib kayak gitu. Kerasa banget berat ini
kiri kanan, anak-anak juga semua pada ngerasain. Semuanya ngerasain. Dilihat dari kalau dari mata saya gitu ya, bukan karena saya indigo. Iya. Maksudnya saya ngelihat Ya dari ekspresi juga udah beda. ekspresi anak-anak tuh kayak berat atau gimana, pokoknya wah rusak lah. Iya. Nah di situ sudah beres opening, cut, pas udah kata-kata itu cut, beres, ambil tripod, bawa lagi, kamera ditutup, senter dimatiin, pas mau ke tempat yang lainnya, sudah tempat opening itu, si Ica itu ada yang nyentuh dari belakang dia. Padahal cuma berdua itu, yang paling belakang tadi. Yang paling belakang cuma berdua. Nah pas disentuhnya pas udah itu masih di tempat rumah itu, di rumah yang pas opening itu, mereka sambil beres-beres mau ke tempat yang lain. Nah dari sebelah kanan katanya dia disentuh gitu, ada yang nyentuh. Iya. Pantesan saya juga di situ tuh penasaran, pengennya tuh lihat ke kanan terus, soalnya kan di kiri tembok. Iya. Jadi tempatnya tuh kayak belakang mereka yang opening itu danau gitu, danau kecil tempatnya tuh. Terus ada kayak kereta gitulah, kereta apa sih warna biru dah kalau nggak salah. Iya. Nah di sebelah kanan saya tuh pengen melihat terus nih sebelah kanan, tapi nggak mau, udah liatin anak-anak aja lah. Ngapain ngisi pikiran dengan yang kayak gituan, takutnya emang ntar beneran ada. Iya. Udah dari situ. Nah dia tuh si Ica itu ada yang nyentuh langsung ke saya dari situ, meluk saya, arul katanya. Kenapa kata saya gitu ya, ayo noel sana, ada yang megang saya, tanya istighfar kata saya gitu ya. Dan situ saya udah mikir, udah nggak akan benar kata, udah ayo semuanya udah ke atas weh kata saya gitu. Terus kata si Kojek juga sama, udah nggak akan benar ke atas weh, kunaon cun. Iya noel ada yang megang dari situ ke atas. Dari situ udah wah baru juga opening gitu, itu udah wah ngeri lah dari Ya situ. udah horornya udah. Habis itu kan saya bawa si Ica tuh, saya kasih aja ke si Kojek, bawa aja nih si Ica gitu kan. Khawatir udah aja bawa langsung aja ke atas gitu, khawatir kenapa takutnya makin menjadi gitu ya. Nah saya di situ nungguin dulu teman saya masih di bawah beres-beres peralatan gitu. Iya. Taunya mereka mau lanjut explore dari situ. Oh udah kekeh kayaknya. Ya keadaan Ica kayak gitu udah nggak akan benar gitu, mereka masih kekeh pengen melanjutin explore. Nah kata saya udah berhenti aja sampai sini, soalnya khawatir tuh keadaan Ica kata saya gitu. Udah nggak akan benar, emang kalian mau tanggung jawab kata saya, emang kalian bisa ngobatinya atau gimana segala rupanya gitu. Nah dari situ pas mau perjalanan ke atas kan Ica sama Kojek tuh di paling depan, kita ngikutin mereka sama anak-anak yang lainnya. Nah pas kita sampai ke tempat yang waktu kita berdoa sebelumnya yang kayak musola itu, kita tuh di situ semuanya ngelihat suatu sosok di depan yang kayak ngalangin jalan kita di situ. Emang kurang agak jelas, tapi mereka semua lihat. Itu sosok apa kira-kira? Kayak tinggi besar dan buntutnya panjang seperti monyet gitu lah. Nah di situ kita bingung ya, sampai pokoknya saya mau udah istighfar pokoknya udah dibaca. Nah di situ pokoknya mah suara-suara di situ jadi kayak sosok nampakin suara, udah pokoknya nggak pukul lah gitu. Ya kayak yang hadir semua gitu. Di situ ayo udah aja kita langsung lariin aja di situ gitu. Sudah lari di situ. Nah kita udah mau ke belakang waktu itu, gimana takut mau ke depan, ya udah ke depan aja lah gitu kan. Soalnya udah nggak akan beres nih gitu. Sewaktu di atas, nah saya kan belakang Kojek sama Ica tuh, ada orang dago yang teriak, hei itu ngapain kalian bawa kunti, katanya gitu, kata si orang dago itu. Itu bilang gitu. Si Kojek kaget, si Ica langsung dilempar. bukan ya disuntrungin Ya lah. disurungin itu.
lari dia. Nah di situ saya juga kayak yang ada apa yang di si Ica itu langsung kaget juga. Udah saya ngikutin si Kojek juga semua anak-anak. Si Ica di situ sendirian. Sendiri. Mana gelap lagi semua di situ tuh. Wah udah di situ langsung si orang dagonya tuh bilang udah bawa angkat aja. Disitulah jadi dia kemasukan lah dia. Kesurupan. Bingung lah kita di situ soalnya kan kita nggak ada yang bisa ya. Nah dari situ langsung diobatin sama si orang dago itu. Berarti itu yang explore ada orang lain juga. Yang orang lain juga ada di situ. Ya untungnya ada gitu. Nah di situ terselamatkan oleh orang dago itulah. Saya juga nggak tahu kalau dia bisa. Iya. Soalnya kan yang makanya dia bilang, kenapa kalian bawa Tante Kun? Iya. Dia gitu. Oh berarti dia bisa. Nah dari situ udah sama dia diobatin katanya. Ngapain kalian bawa Kunti katanya gitu. Nah si posisi Kuntinya itu ada di atas si Ica. Si posisi Kuntinya yang dia lihat yang kata orang dulu itu. Di situ saya juga kaget sih. Emang saya nggak lihat kalau yang di Ica-nya mah, cuman yang pas ke atasnya itu aduh udah dihadang yang kayak gitu. Iya. Itu pengalaman yang sangat ekstrim lah gitu. Sudah diobatin gitu ya, dikasih minum, dibacain gitu, udah dari situ ya kita istirahat dulu, ngobrol gitu. Dan kita pun di situ ngerasa semua badan tuh wah berat gitu ya, dibersihin lah sama si orang dago itu. Sini kamu nih banyak ketempel katanya. Iya. Kata si orang dago. Semua anak-anak alhamdulillahnya gitu ada yang nolongin. Dan pas saya nanya ke dia juga, lagi ngapain di sini? Oh saya mau lagi main katanya gitu. Iya. Oh main. Padahal dia juga explore juga mungkin. Kayaknya dia explore, cuma nggak kelihat bawa kamera sih kalau orang itu. Wah pokoknya udah di situ. Sudah dibersihin pun saya masih dengar loh itu suara-suara kayak. Masih ada? Ada di situ, makanya bingung mau pulang, bingung di situ. Suara apa itu kira-kira? Kayak bayi nangis di situ di belakang saya tuh, nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya dengarnya gitu pas kita dihadang sama yang kayak monyet itu juga. Saya kan nggak bisa berkata-kata ya kalau gitu. Pokoknya anak-anak juga semua pada lari. Itu kayak yang suara apa gitu, kayak yang ketawa, yang nangis, nyatu semua di situ. Ya kayak mengejar gitu mungkin. Gitu. Dan di situ banyak lah pelajaran yang bisa saya sama anak-anak petik lah dari pengalaman itu. Padahal video pun belum beres gitu. Pas baru opening tapi udah gitu. Itu gimana kalau sampai ke bawahnya bang? Wah itu tuh masih belum sampai ke gedungnya. Iya. Itu belum sampai ke gedungnya. Rencananya mau ke gedung itu? Rencananya mau ke gedung, sudah opening di situ. Kita mau ke gedung itu. Dari gedung wah di situ aja udah gitu, apalagi di gedung gitu. Wah udah. Ya mungkin segitu kan cerita dari pengalaman buruk saya pertama kali explore ke tempat seperti itu. Nah mungkin guys segitu aja cerita dari Kang Arul ini. Pokoknya kita ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Nah dari saya mungkin pesan-pesannya, pokoknya jangan sampai berani-berani datang ke tempat gitu kalau nggak ada penanggung jawabnya, atau yang disebut orang bisa ya Kang Arul. Nah mungkin dari Kang Arul ada pesan-pesan nggak buat penonton gitu? Paling kalau dari saya sesuai dari pengalaman saya, persiapan itu harus matang banget, jangan lupa berdoa. Dan yang paling penting kita harus ada orang yang bisa menanggung jawabkan kita
pada saat posisi kita seperti itu. Seandainya sewaktu posisi kita seperti itu, teman saya ada yang kesurupan gitu, tidak ada orang Dago itu, mau bagaimana gitu. Mungkin ya dia udah nggak tahu gitu. Udah nggak ketolong Ya. gitu. Nah, guys, pokoknya percaya atau tidak percaya, tapi itulah yang langsung dialami oleh Kang Arul ini. Nah, buat biar kami lebih semangat lagi buat video-video selanjutnya, dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen, serta share video ini sekarang juga. Nah, terus buat kalian yang punya kritik atau saran, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, pokoknya segitu aja video kali ini. Selamat bertemu di malam Jumat berikutnya. Saya Julian, Kang Arul, Amarta Channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.